dulu kelemahan saya waktu saya tanam, waktu saya semai, itu tidak saya program ataupun kita tidak belah batang ya, tidak belah akar. Dan kini kita sudah menyemai kembali. Kita menyemai dari biji asam tamarin ya, asam manis teman-teman. Mungkin insya Allah besok kami buatkan tutorialnya bagaimana cara program ataupun untuk belah batang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali ya di channelnya Iwan Bonsai. Dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun tentunya. Oke, buat penonton setia ataupun subscribernya dari channel Iwan Bonsai, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga buat kawan-kawan semua kebaikannya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini kita akan membahas ataupun mengulas sedikit tentang dari jenisnya asam Jawa ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini dulu kita hasil dari biji ya. Kita tancap, kita semai dari biji. Ini jenisnya asam Jawa, bukan asam tamarin. Tapi di sini kawan-kawan ya, dulu kelemahan saya waktu saya tanam, waktu saya semai, itu tidak saya program ataupun kita tidak belah batang ya, tidak belah akar. Dan kini kita sudah menyemai kembali. Kita menyemai dari biji asam tamarin ya, asam manis teman-teman. Mungkin insya Allah besok kami buatkan tutorialnya bagaimana cara program ataupun untuk belah batang ya, belah kaki, untuk program awal. Karena di sini kalau asam Jawa, kalau sudah kelewat tua seperti ini teman-teman ya, ini kalau ingin kita program untuk belah batang ataupun prokar lah intinya, itu sudah susah lah ya. Karena posisinya kalau untuk asam itu rentan untuk setelah kita ibaratnya ganti media, setelah kita cuci, itu juga pun banyak yang gagal ya teman-teman. Nah, di sini kelemahan salah satu dari jenisnya asam Jawa. Jadi kita kalau ingin program dari untuk prokarnya dari asam Jawa seperti ini ataupun asam tamarin, asam manis, itu kita mulai dari semai, dia masih tumbuh kecambah lah ya, kecambah kita cabut, lalu kita belah. Insya Allah besok kita buatkan tutorialnya ya kawan-kawan ya, bagaimana cara prokar ataupun belah batang dari biji asam Jawa. Karena di sini ini sudah kaset, sudah lewat dewasa, udah tua lah, untuk karakternya udah tua. Karena di sini posisinya ini sudah 2 tahun lebih ya kawan-kawan. Ini dari biji sudah 2 tahun lebih seperti ini. Nah, dan untuk kalau asam dari biji ya kawan-kawan, itu perlu kita ketahui. Nah, kalau dari biji, kalau tidak kita program ataupun kita belah untuk program akar, dia mayoritas kecil bawah ya teman-teman. Dia mayoritas kecil di bawah. Untuk bonggol otomatis dia mengecil untuk bawahnya. Nah, contohnya dulu seperti ini kawan-kawan. Tapi di sini sudah kita siasati, kita belah tapi posisi dia tumbuh subur. Kita pecah dengan kerkut ya, kita belah dengan kerkut, kita belah jadi 2, dan ini hasil pembengkakannya seperti ini. Nah, nanti kita akan siasati lagi di atas teman-teman. Nah, nanti akan kita kerkut kembali untuk membuat proporsi bawah supaya tidak mengecil. Karena kalau dari biji, kalau nggak kita langsung kita program, dia positif kecil bawah kawan-kawan ya, kecil di bawah. Nah, seperti itu. Maka kita harus dari sini harus kita program.
Jadi dari dini, dari kecil, dari mulai tumbuh kecambah, kita harus mulai pecah batang, pecah 4 lah intinya. Kita bisa memakai cutter ataupun silet. Insya Allah besok kita buatkan tutorialnya ya. Seperti itu ulasan sedikit perihal mengenai dari asam jawa. Kalau kita tidak proper sekalian, nah, ini timbulnya seperti ini kawan-kawan. Dia mengecil bawah, tapi ini sudah mulai ada pembekaan ya. Untuk bawah sudah mulai ada pembekaan. Tinggal yang di tengah kawan-kawan ya. Nanti akan kita kerekut kembali kalau dia sudah dominan subur. Nah, seperti itu kelemahan dari asam jawa, kita semai dari biji. Beda kita dengan dongkelan ya. Kalau kita dongkelan, otomatis apa adanya di situ kita cabut lalu kita tanam. Jadi nggak ada sistem prokar lah ya, program akar. Nah, untuk video kali ini kawan-kawan, selanjutnya kita akan memilih ya, memilih dari ranting. Dulu pernah kita buat ini gayanya formal teman-teman ya, gayanya formal. Cuma melihat dari batangnya terlalu kecil seperti ini, kita rubah konsep. Waktu itu ini sudah subur, dia bergaya formal ya. Nah setelah itu kita berbincang-bincang bersama Mas Bonsai Anak Rimba. Silakan dikunjungi channelnya. Waktu itu kita langsung program ulang, kita press kembali, kita membuat kita rubah untuk gaya semi fujin seperti ini kawan-kawan ya. Karena dilihat dari bentuk alur batangnya, kalau dibuat gaya formal jadi tidak enak, tidak proporsi lah intinya. Jadi menurut beliau ini enaknya kita buat gaya semi fujin style lah seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Waktu itu kita bersama Mas Bonsai Anak Rimba. Silakan dikunjungi channelnya beliau. Kita program berdua. Nah seperti ini. Setelah itu kita press. Nah mulai kita press waktu bersama beliau sampai saat ini sekitar menginjak kurang lebih 1 bulan tumbuh subur seperti ini ya. Ini sudah waktunya kita pemilihan cabang yang akan kita tentukan ataupun kita pakai. Jadi biar dominan ya kawan-kawan untuk pembesaran. Jadi yang kita terpakai harus kita pilih ataupun kita sortir seperti ini. Nah, di situ kalau kita ingin membuat program ataupun prokar dari jenisnya asam jawa. Jadi mulai dari kecil dini kita harus sudah belah ya. Kalau enggak langsung kita belah, kita akan kecewa nantinya seperti ini. Seperti milik saya ini, kita kecewa. Kita sudah menunggu lama, tapi untuk penonjolan akarnya ini kurang dominan. Waktu itu kita buat formal karena kalau untuk gaya formal dia otomatis kita yang tonjolkan itu di tapaan ataupun di akar ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Di sini kita harus memilih ataupun cabang yang akan kita tentukan dan kita akan besarkan ya kawan-kawan di sini. Jadi kita harus pilih. Jadi biar dia dominan untuk pembesarannya ya. Sini. Karena kalau untuk cabang seperti ini kita semua biarkan, nggak kita pilih, nantinya untuk pembesarannya pun sangat lama. Karena untuk nutrisi ataupun pengompaan dia dibagi ya kawan-kawan. Itu fungsinya untuk pemilihan ya.
Oke, baik, lanjut ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Setelah kita buka ya, kita pilih cabang atau ranting yang tidak kita tentukan nantinya. Dan di sini yang saya tinggal ini yang nanti akan dipakai untuk terusan-terusan ya. Nanti belum kita kawat karena masih terlalu kecil, cuma kita sudah pruning untuk biar cepat pembesaran ya. Nah, seperti ini. Dan untuk sudut pandang kita ngambil dari sisi belah sini ya kawan-kawan, dari sisi belah sini. Dan untuk akar ini enggak dominan. Jadi kalau untuk gaya selain gaya formal ya kawan-kawan, selain gaya formal ini yang jelas kita enggak memakai ataupun patokan dari akar lah ya. Kalau untuk selain gaya formal, kalau seperti gaya pucin seperti ini bebas ya. Ini bebas, yang penting tinggal bentuk ataupun liuk-liukannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita ulang kembali ya satu fatal kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu kesalahan dari saya sendiri lah ya intinya. Jadi waktu kecil nggak kami program. Jadi waktu itu cuma kita tanam aja. Setelah mulai agak gede segini kita cabut, dia ada pengecilan di bawah. Nah, seperti itu. Maka insya Allah besok akan kami buatkan tutorial belah batang asam Jawa ya, insya Allah besok. Tapi yang masih kecambah, kita programnya membelahnya waktu masih kecambah ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak ada kesalahan yang untuk kedua kalinya. Jadi cukup untuk sebagai pengalaman. Di sini cukup ini aja untuk kesalahannya ya. Jadi awalnya kita buat gaya formal, kita rubah gaya pucin karena nggak dominan untuk akar. Oke, cukup seperti itu penjelasan perihal tentang dari jenisnya asam Jawa ya kawan-kawan. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe-nya supaya tayangan kami bisa berkembang dan selalu bisa memberikan inspirasi ataupun motivasi perihal di bonsai ya kawan-kawan. Oke, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.